Assalamualaikum sahabat Indonesia dimanapun berada. Sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau sharing sesuatu yang sekarang lagi hits bagi teman-teman yang Hongkong, khususnya tahu sahabat BMI kita Mbak Kontreng yang YouTube-nya Kontreng, Facebook-nya juga Kontreng itu lagi viral sekali dikarenakan lagi marodi majikan yang bilang ya cintai saya me lecikit coa itu tahu ya semuanya. Mukanya yang lagi makan terus lagi viral banget di YouTube-nya juga lagi rame. Terus saya mau sharing tentang dua sisi antara kita itu, maksudnya antara cece-nya sama antara majikannya. Kenapa ini topik menarik gitu ya, karena dua sisinya karena di sisi lain saya ngurusin anak-anak, jadi tahu mereka itu keluhannya bla 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 bla, tapi insya Allah anak saya semuanya yang dari PT-nya kita itu kita briefing semaksimal mungkin untuk bagaimana bersikap menjadi CC di sini gitu. Jadi nggak terlalu parah-parah amat dikarenakan saya kontrol juga. Terus biasanya majikan-majikan yang sekiranya kurang baik itu kita briefing baik-baik dulu gitu. Jadi nggak sampai parah, terus kerjanya nggak sampai larut malam. Terus majikan kita edukasi untuk ambil CC itu begini, harus toleransi satu sama lain, karena CC itu kan jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga orang tua kita. Kita biasanya juga briefing majikan, briefing CC-nya, dan alhamdulillah sampai sejauh ini saya ngurusin TK itu hampir 20 tahun ini, alhamdulillah semua lancar-lancar saja, semuanya aman-aman saja. Kalau toh ada ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Yang ya mungkin ada dua sisi kalau saya ngelihat misalkan bermasalah, di sisi lain memang majikannya itu bermasalah, terus di sisi lain CC-nya juga nggak kuat mental gitu, ada juga yang seperti itu. Terus ini saya tidak menceritakan siapa-siapa, saya menceritakan diri saya sendiri. Selama saya ada di Hongkong ini, saya pindah ke sini tahun 2010 ya teman-teman. 2010 sampai sekarang itu 12 tahun. Jadi saya share pengalaman saya pribadi. Ketika awal-awal kesini itu saya belum ambil CC dikarenakan anakku harus adikku yang jaga. Kenapa harus adikku? Karena dari usia 1 tahun itu sudah dijaga adikku sampai tak ajak kesini kan 2 tahun kurang, 8 bulan gitu ya. 8 bulan itu dijaga adikku sampai usia 2 tahun, hampir 2 tahun itu kita pindah ke sini. Terus kenapa harus adikku? Karena tidak mungkin anak kecil langsung diganti sama orang lain begitu saja. Dikarenakan memang perlu sekali untuk anak kecil itu nggak ganti-ganti orang, nggak ganti-ganti CC supaya dianya nggak bingung atau ini ya, menurut saya seperti itu. Jadi adik saya tak bawa ke sini sampai hampir setahun lebih kalau nggak salah, terus dia pulang nikah gitu waktu itu. Terus setelah itu otomatis saya kan harus ganti CC. Terus karena kita di Indonesia itu ada PT sendiri, jadi saya nggak ambil CC yang di sini. Kenapa saya nggak ambil CC yang di sini? Yang dari Indo tak bawa ke sini. Mungkin niatnya saya sih ya. Niatnya saya di pertama kali pengalaman saya selama di sini ambil CC itu gini. Niatnya saya, ini anak. Saya nggak nyebutin namanya lah. Ini anak itu sudah hampir 8 bulan. Belum dapat majikan. Anaknya memang kecil, tingginya 140. Terus itu saya dititipin sama kakaknya temenku, jadi sungkan mau nggak tak terima juga sungkan. Terus akhirnya tak bawa ke sini. Terus tak suruh ngajarin adikku kalau jaga Angelisa itu gini. Terus iya oke. Tapi hari kedua, hari ketiga itu telepon sama keluarganya, ngomong, makanya Bu, sorry ya, kalau yang merasa maaf saya minta maaf, itu terjadi pada kita. Makanya Bu nggak ada mau sama Bu Nita, ternyata di sini tuh sengsara. Terus kemana-mana jalan kaki. Terus belanja juga jalan kaki gitu. Lah tempatnya kita itu di Kos WB. Jadi kalau belanja itu di Kos WB pasar itu memang kan harus jalan kaki di sini ya. Terus nganter anak saya sekolah di dekat konsulat sebelah sana itu kan juga harus jalan kaki. Terus
Intinya dia komplain gitu, ternyata sengsara di sini makanya nggak ada mau sama Bunita gitu. Terus secara langsung saya agak gak enak hati kan. Ya sudah, saya dengar seperti itu. Hari kedua, hari ketiga dia langsung saya carikan majikan. Maaf ya, namanya itu saya ini kan, maaf ya, kamu tak carikan majikan aja, kayaknya kamu kurang cocok ikut saya gitu. Dari situ saya terus pengalaman. Itu CC saya yang pertama. Belum saya tanda tangani karena saya bawa dari Indonesia ke sini, terus akhirnya saya carikan majikan lain. Dikarenakan bahasanya dia tuh yang di sini harus jalan kaki, di sini sengsara, nggak ada yang mau sama Bunita, bla bla bla. Anaknya kecil, terus apa apa nggak bisa. Terus apa namanya, saya harus ngajari, terus jadi saya dari situ terus pengalaman. Oke, terus anaknya tak carikan majikan. Terus setelah itu saya ambil CC yang kedua. Ini pengalaman ini. Terus ambil CC yang kedua, itu dari Indonesia itu kuat-kuatnya oke. Terus setelah sampai sini itu apa namanya, itu pengalaman yang saya sangat mengerikan bagi saya sebagai majikan ya. Dianya oke, wis tak tanya gini dia oke. Terus sesampainya sini itu saya memang saya waktu itu kantorku di Coswip Center, aku tinggalnya di Peterson Street, kan harus wira-wiri jalan kaki. Terus saya itu orang yang bukan nggak peduli, maksudnya gini, kalau saya punya CC itu kerjaan rumah tangga harus dia yang ngurusin gitu. Saya tak ajarin sekali 2 kali, siang boleh tidur ya 2 jam gitu. Sama ini kan kamu kalau siang kakak, anakku kan sekolahnya full day, jadi sekolah itu jam 8 sampai, waktu itu masih anak 1, jam 8 sampai jam 4 sore itu full day. Jadi siang dia nganterin saya makan siang ke kantor, terus habis itu dia kalau setelah makan siang apa namanya, boleh pulang gitu. Terus boleh pulang istirahat gitu kan nggak ada anak-anak di rumah, semua anak-anak saya bawa ke kantor. Terus apa namanya, yang pasti dia harus bersihkan rumah, tak ajarin bersihkan rumahnya, cukup 2 jam aja dibersihkan rapi. Terus di sisi lain saya nggak begitu pas juga sama dia. Terus kotor, maksudnya ketika saya pulang tuh kotor, jadi makanan juga kotor. Terus saya nggak pas hati kalau nggak bersih gitu ya. Terus saya jadi kan kurang enak makan, kurang ini. Terus dia belanja juga. Pengalaman di sini 4 tahun sih, cuman juga mungkin menurut saya dia bukan nggak pintar, dia pintar, cuman mungkin nggak mau kerja ikut saya. Itu yang saya feeling ya. Dikarenakan ternyata saya setelah beberapa bulan dia nyampe sini, saya hamil gitu. Kemungkinan saya sudah bilang, kamu nggak mungkin jaga anak saya, nanti saya akan ambil anak lagi gitu. Karena saya juga berusaha untuk supaya dia tidak takut gitu. Saya akan ambil anak lagi, saya akan jaga anak saya sendiri, kamu jangan khawatir gitu. Terus ikut saya kalau nggak salah 3 bulan 4 bulan. Terus dia itu dia begitu datang apa aja saya belikan gitu, baju dan yang lain-lain, karena bapaknya itu nggak mau kalau dia pergi sama bapaknya itu pakai bajunya yang sembrono gitu. Karena bagaimanapun kalau kita tinggal di kos bibi, kita kan harus rapi gitu. Terus harus ngasih contoh anakku Angelisa, maksudnya dia harus pakai sepatu, kalau ke sekolah itu dia nggak boleh pakai sandal jepit, bapaknya gitu. Jadi semua keperluan tak belikan, tapi itu juga nggak membuat dia senang hati gitu. Ternyata dia nggak suka. Terus kok jauh apa itu sengaja gimana caranya di interminate gitu. Ini anak-anakku juga tahu. Terus yang ketiga, terus yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga itu saya mau ambil yang ketiga itu pengalamanku ya. Yang ketiga itu ambil anak dari Indo. Saya minta Flona, stafnya kita yang di Indo, kita mungkin tahu teman-teman. Flona tolong pilih anak yang baik, tapi anaknya harus bisa jaga bayi. Terus tak tanya, tak interview, jaga bayi bisa nggak? Dia bilang bisa mem. Masak bisa nggak? Bisa mem. Terus bahasamu apa dan yang lain-lain. Terus oke, anyway tuh visanya turun. Terus nyampe sini. Terus begitu nyampe sini saya nggak ngasih tahu. Kalau saya bosnya saya nggak ngasih tahu. Terus dia juga nggak ngecek mungkin ya. Terus saya bilang begitu nyampe sini, sehari 2 hari saya bilang, Mbak, kamu belum diambil sama majikanmu. Majikanmu itu teman saya sendiri. Jadinya kamu harus belajar di sini dulu sampai kamu bisa gitu. Terus
Iya mem, terus dia ngomong, mem permisi ya mem, sebetulnya saya tuh nggak bisa jaga bayi mem gitu. Terus ini mungkin kalian tahu ikut saya hampir 2 tahun ini anak, meskipun saya sangat terpaksa, hati saya marah sama staf saya, kan teriak-teriak saya akhirnya, saya nggak bisa jaga bayi mem, sebetulnya saya juga nggak bisa masak, terus ini gimana ya mem, saya apa-apa nggak bisa. Terus kenapa kamu bilang sama saya kamu bisa jaga bayi? Saya disuruh Ceflona untuk bilang bisa jaga bayi gitu kan. Terus 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 ya saya nggak bisa mem, terus anak saya dimandiin pun saya takut anak saya jatuh, takut ini kan, takut itu. Terus anak saya pernah jatuh tuh dari ketinggian itu, terus langsung ke rumah sakit. Saya itu rasanya itu gitu, segitunya saya harus ini kan, padahal kita kalau misalkan saya kadang-kadang karena saya nggak di sini, saya di Indonesia, saya di sini, jadi karena saya nggak di Indonesia, saya pengennya anak dari Indo yang tak ajari pelan-pelan gitu. Kalau sudah di sini kan mungkin beda lagi. Ternyata saya salah lagi gitu. Ini pengalaman saya sendiri. Anakku ini sampai dekok ininya, sampai bendul karena jatuh gitu. Di Indonesia pun jatuh, dianya nggak ngaku. Itu sedih sekali aku. Terus akhirnya ya sudahlah, itu saya 2 tahun itu khusus untuk jaga bayi saja. Terus akhirnya saya nggak ngantor lagi. Sejak itu saya nggak ngantor lagi. Saya pindah ke rumah kantor saya. Terus saya pulang ke rumah sambil jaga anak sambil kerja gitu. Tiap hari itu saya sambil jaga anak sambil kerja. Saya memastikan anak saya baik-baik saja gitu. Terus setelah itu ya sudah, dia ikut saya 2 tahun, hampir 2 tahun lah di Indonesia pun masih tak butuhin, dikarenakan anakku nggak mungkin pindah tangan. Terus ya sudah, akhirnya anakku yang kecil itu 8 bulan berarti, terus aku ambil anak yang sudah lama ikut aku gitu. Udah lama, maksudnya anakku udah lama gitu. Terus setelah itu dianya nikah pulang Indo, terus kita kan cepat butuh gitu kan. Begitu visa turun tuh imigrasi ini sekali turun visanya Sayekti itu, maaf Sayekti kamu saya sebut ya karena ini bukan suatu yang ini kan. Visanya dia itu keluarnya itu pas hari ulang tahun saya. Terus apa namanya? Setelah itu saya telepon dia, Sayekti kamu harus kembali minggu depan, bisa apa enggak, atau 2 minggu ini tak kasih waktu. Dia bilang nggak bisa bu, saya nggak bisa bu, saya masih manten baru. Ya sudah, kamu bisanya kapan? 2 bulan atau 3 bulan? Saya kan nggak mungkin nunggu 2 atau 3 bulan gitu kan. Terus akhirnya ya sudah Sayekti, kamu saya carikan majikan yang gajinya sama dengan gaji tempat kita ya, kamu jangan tersinggung karena saya butuh orang cepat gitu. Terus akhirnya ya sudah, saya tak carikan majikan yang waktu itu gajinya masih 4410 tapi sudah tak gaji 48 karena memang saya biasanya memang ngasih lebih CC-ku gitu, dikarenakan mungkin pekerjaannya juga berat sih, nggak berat, cuman karena memang apa-apa tak serahin gitu kan. Ya sudah, gajinya tak tambahin, ingatku tak tambahin 400 waktu itu, di zaman belum seperti sekarang gitu. Terus setelah itu teman-teman, saya ambil CC itu, saya berdoa sama Allah, ya Allah kali ini jangan salah ya Allah, sampai nangis kan. Saya mikirin, ya Allah kali ini jangan salah ya Allah, mudah-mudahan saya dapat orang yang betul, dapat orang yang baik, dapat orang yang bisa menjaga keluarga saya gitu. Dikarenakan yang sebelumnya itu kalau tak tinggal pulang Indonesia, anakku mbok 2 minggu itu nggak gosok gigi, itu pun dibiarin, namanya anak kecil kan. Sampai saya pulang, saya kalau pulang tuh konsentrasi apa giginya anakku selalu tak cek, ayo mana giginya, tak cek itu nggak gosok gigi. Sampai ya Allah, sampai segitunya kalau saya pulang Indonesia, saya harus kerjakan wirawiri pulang Indonesia, anakku nggak gosok gigi, anakku kotor semua, rambutnya ada tumonya. Itu pengalaman yang dulu ya. Terus sedih sekali gitu ya, ini sebelum ini. Terus saya akhirnya saya berdoa terus sama Allah, ya Allah berikanlah yang terbaik. Nah, saya minta orang yang benar-benar bisa menjaga keluarga saya, bisa membantu saya dalam bentuk urusan rumah tangga gitu maksud saya. Terus alhamdulillah itu ada JJ datang gitu. Selamat siang Bu, iya siang, bisa dibantu? Saya bilang saya mau cari majikan. Oh iya silakan duduk. Rumahnya mana? Rumahnya saya NTT gitu. Oh ya. Terus mau majikan jaga apa? Oh, apa aja mau Bu. Oh ya. Ya bantuin saya ya jaga anak saya dulu. Bisa jaga anak, bisa. Terus habis itu jaga anakku
tak lihat anaknya kok diem aja gitu. Lain-lainnya anak-anak tak kasih majikan, dia nggak tak kasih majikan juga nggak nanya, dia diem aja. Terus visanya mau habis, saya bilang, Mbak, sebelum visanya habis saya nanya, Mbak, kamu bisa jaga anak? Bisa Bu, jaga anak 8 bulan sama anakku waktu itu 9 tahun kalau nggak salah, Indonesia 9 tahun, 8 bulan sama 7 tahun. Mau? Iya mau Bu. Ya wis. Oke ya wis, kalau oke orangnya dia kenal baik sama saya masih tak bujuk ya Rek. Kamu tanda tangan ya, iya. Terus tanda tangan, tapi dia heran kok nggak diketemukan sama majikan gitu mungkin. Terus terakhir ketika kita mau apply visanya dia, saya kasih tahu, Mbak, kamu saya ambil ya. Jadi kamu di sini kerjanya, jaga ini, terus gajimu saya lebihin, tapi kamu harus bisa menjaga keluarga saya, kamu harus bisa handle urusan rumah tangga. Terus iya Bu, di zaman itu saya nggak perlu dia masak, nggak perlu dia bersih-bersih rumah, pokoknya khusus jaga anakku aja, sama nganterin anak sekolah yang gede gitu, terus anak yang kecil ini kan. Terus tak lihat setahun, 2 tahun, dianya sudah inilah, maksudnya nggak bikin masalah dalam hidup saya gitu, dalam artian saya lihat anakku bersih, anakku nggak rewel, nggak nangis. Terus kalau kalau malam kan tidurnya sama aku itu masih bisa, semua terhandle lah dengan baik gitu. Jadi saya tenang selama 2 tahun, ya sudah selama 2 tahun itu tenang. Terus akhirnya, tapi dia memang tak kasih lebih, saya bilang saya ngasih kamu lebih, tapi kamu harus bisa menyesuaikan diri dengan anak-anak saya. Anak-anak saya itu dalam artian saya kan punya banyak anak-anak TKI yang besar di sini, stay di sini gitu. Kamu jangan suka pasang muka yang nggak enak ya sama anak-anak saya. Mereka anak-anak saya yang support saya, yang kasarin ngomong, mereka yang kasih duit saya, kan aku ngomong gitu kayaknya iya dia ngerti gitu. Terus kalau dulu sebelum dia ini NTT ini, itu kalau ada anak datang itu diajak rasa-rasa. Yang dirasani ini mae saya yang dirasani gitu. Terus anak-anak kan juga ngomong gitu, Bu, ibu dirasani gini. Tapi ya saya sudah diam aja, nggak, terserah lah mau ngomong apa kamu. Terus saya selalu ngomong ke anakku, kamu kan lebih paham saya. Kita kenal sudah 10 tahun lebih. Nah, menurutmu itu Cece 5 bulan ikut saya, kamu gini-gini, menurutmu percaya? Enggak, saya nggak percaya. Ya sudah. Intinya kan gitu. Itu pengalaman yang sedih sekali. Terus yang Ceceku sekarang ini sudah 6 tahun. Terus selama mungkin di kontrak pertama dia memang tak los untuk jaga anakku saja. Kontrak kedua dia sudah mulai mikir kalau nggak ada orang kamu harus siapkan apapun yang saya butuhkan gitu. Maksudnya nggak ada orang itu nggak ada anak-anak. Kalau ada anak-anak yang gede, maksudnya ada anak-anak TKI ku yang nunggu visa atau apa, kan kebutuhan saya kan dilayani tuh, kayak minum apa segala macam makanan saya selalu standby di meja saya gitu. Tapi kalau nggak ada kamu juga harus nyiapkan gitu. Terus berjalannya waktu, akhirnya dia juga mulai tahu, oh ya ibu ini kalau harus ini gitu. Saya biasanya sarapannya apa, ininya apa gitu. Terus di sisi lain berjalannya waktu kan sudah lama dia ikut, jadi sudah hafal dengan ini kan. Terus yang saya senang itu gini, nggak banyak bicara. Dia kalau siang tidur aja gitu. Ada temenku tuh sampai heran, mana Cece mau tidur? Gitu, kamu nih majikan gila udah tidur. Dia itu tidur kalau anakku sekolah itu biasanya jam 2 sampai jam 5, jam setengah 6, jam 2 sampai jam 4 lah. Kalau anakku nggak sekolah itu jam 1 sampai jam 5. Nggak tahu tidur, nggak tahu apalah, intinya dia ada di kamar gitu. Saya nggak ketok pintunya, saya lihat dia tidur, ya sudah. Saya ngomong sama dia, saya nggak keberatan kamu tidur asalkan semuanya urusan beres. Anakku tidak rame, aku bisa kerja, jadi tidak ganggu kerjaanku. Dia bilang iya Bu. Jadi itu alhamdulillah yang 6 tahun ini saya benar-benar dimuliakan sama ceceku. Terus jadi saya nggak mikir oh saya nanti makan apa ini, kecuali kalau dia sudah benar-benar Bu, saya nggak mau masak gitu. Misalkan dia nggak mau masak, itu ada aja alasannya. Itu hal yang normal, maksudnya dalam 1 minggu itu selalu dia nggak mau masak 1 kali, mungkin capek mau istirahat atau anyway lah. Itu biasanya kita makan di luar, atau Sabtu Minggu makan di luar. Itu selalu kebiasaan kita gitu. Terus saya kalau ngundang temanku juga nggak makan di rumah gitu, karena memang apartemen kita nggak besar, jadi apartemen kita sempit, jadi kita makannya di luar gitu. Terus
Jadi itu yang ini kan, kalau kita mau makan ya hari-hari makannya semuanya itu sudah dia gitu. Terus sekarang ini karena di sisi lainnya sayanya sudah di tahun pertama, tahun kedua itu udah pasrah gitu, maksudnya uang belanja apa dia yang pegang. Jadi saya cari uang, ngasih duit belanja, ngasih duit gaji, terus semua kebutuhan, semua keperluan rumah udah selesai gitu. Terus itu yang 6 tahun itu membuat saya merasa nyaman dengan kehidupan rumah tangga keluarga, maksudnya keluarga ya. Saya jarang ribut, perkara pembantu, perkara cece, perkara rame, perkara ini, perkara itu. Kalau dulu kan nggak pas di hati gitu, terus bikin jengkel aja gitu kan, saya akhirnya nggak bisa kerja gitu. Terus saya harus wirang diri, pulang Indo, pulang sini 2 bulan sekali, itu memastikan anak saya keadaan aman, anak saya keadaan baik. Itu saya melalui doa yang luar biasa, saya memohon sama Allah, ya Allah berikanlah Cece yang bisa jaga anakku, bisa jaga keluargaku sebaik-baiknya gitu. Jadi bukan karena, kalau dulu itu biasanya kalau ada cecenya yang bantuin kita itu, kalau ada yang nggak pas kan anakku terus teriak-teriak, jerit-jerit, marah, nangis, bla bla bla. Jadi kan ribet kita sebagai emak, apalagi saya terus harus bekerja, sekalipun saya ke kantor pun ditelepon, ibu kakak nangis, ibu dedek ini, dedek itu, jadi kan takut gitu kan. Jadi kita nggak maksimal gitu kerjanya. Terus alhamdulillah sekarang sudah baik-baik saja. Saya terima kasih, kemarin juga nyetatus di YouTube saya, terima kasih untuk Cece yang dikasih, Cece yang benar-benar memuliakan saya sebagai majikan. Tapi menurut saya ya, baik kita sebagai Cece ataupun sebagai majikan gitu ya, itu bukan karena menurutku nggak ada nih niatnya kita dari Indonesia ke sini mau ribut sama majikan, tidak ada. Tapi karena kemampuan seseorang itu kan tidak sama. Misalkan ceceku yang sebelum-sebelumnya mungkin kemampuannya dia seperti itu, oh dia mungkin standarnya sekotor itu gitu kan, dia nggak peduli dengan bahkan botol susunya anakku pun kotor gitu kan, ngeri gitu kan. Terus dia sendiri pun kotor gitu, jadi ngeri gitu kan. Terus kalau yang ini anakku dipastikan bersih, dia sendiri bersih, jadi saya merasa oh ya aman, nyaman gitu. Saya memastikan anak saya tidak mengonsumsi hal-hal yang kotor gitu. Terus anakku pernah terinfeksi ususnya juga kan, ngeri gitu kan, karena mengonsumsi mungkin kotor atau gimana gitu. Terus alhamdulillah sekarang sudah diberikan yang terbaik menurut saya. Terus menurutku segala sesuatunya untuk kita sebagai majikan ataupun kita sebagai JJ, diniat ingsun nih ketika kita kerja gitu, jangan disamakan pekerjaan di luar negeri itu sama dengan di Indonesia, jelas sangatlah berbeda. Dikarenakan di sini kita harus punya standar kebersihan yang maksimal, kita harus kelihatan selalu rapi, kita harus tersenyum terus. Maksudnya kalau di depan majikan itu, majikan kan juga sudah capek gitu, jangan sampai kita muka cemberut kalau dikasih tahu nggak terima. Kalau di ini bagaimanapun, ingat teman-teman, kita di sini kerja, kita mencari berkah, supaya kalau misalkan kita cari rezeki itu berkah, bisa barokah, itu ada rumusnya teman-teman. Jadi janganlah, ini sepengalaman saya nggak ngomongin siapapun ya, janganlah kita ingat ini, jangan ngomongin majikan, apapun itu bentuknya majikan diingat-ingat. Kenapa? Supaya kita rezekinya berkah barokah, karena kita makan ikut majikan, tidur ikut majikan, ya kan, gajian ikut majikan. Terus kalau misalkan ada yang tidak betul di majikanmu, bisa ngomong, maaf nyonya, saya kurang setuju dengan hal ini. Menurut saya itu bisa dibicarakan, tapi banyakkan dari kita kan takut gitu. Jadi kalau saya sebagai majikan, saya toleransinya itu begini. Kalau saya tanya, kamu kerasan apa enggak, kamu oke apa enggak, ada yang perlu saya perbaiki apa enggak. Tapi kalau anak non kan saya yang harus ngajari, harus ngasih tahu, kamu harus begini, harus begini. Masalahnya adalah ketika dikasih tahu nggak terima. Jadi kebetulan yang ceceku ini dia sudah hampir 8 tahun di sini. Saya pun sanksi sebetulnya ambil anak 8 tahun di sini, nanti cocok apa enggak tuh ini. Ternyata itu memang beda gitu. Kalau ketika kita ambil orang yang sudah expert, sudah pengalaman, itu memang beda. Perlakuannya ke saya sekalipun enggak. Misalkan saya ngomong apa gitu, jawabannya baik bu, iya bu gitu. Kalau lewat WhatsApp, iya bu, baik bu gitu. Selalu hanya itu aja dia. Misalkan saya ngomong apa gitu, iya bu. Jadi saya nggak punya alasan untuk rame sama dia, saya nggak punya alasan untuk ribut sama dia gitu. Tapi kalau hal-hal kecil mungkin yang teman-teman ngikuti Facebook saya, kita rame misalkan saya belanja gitu, saya salah gitu. Sekarang itu saya merasa
kalah dikarenakan dia lebih pintar daripada saya. Jadi kalau belanja itu saya salah, ibu ini terlalu mahal, ibu ini belinya di mana, kenapa begini, kenapa begini. Jadi ya sudah, saya nggak mau belanja, saya nggak mau ini, semua tak serahkan ke dia. Gitu teman-teman, pengalaman saya selama 12 tahun terakhir pindah ke Hong Kong dan saya punya CC. Kalau di Indonesia dulunya kita bukan nggak punya CC, tapi saya lebih ke keluarga saya itu bukan saya anggap sebagai pembantu, bukan saya anggap CC, dikarenakan itu adikku, adik iparku gitu. Jadi ya nemenin aku kemana-mana gitu. Untuk urusan rumah tangga dari dulu alhamdulillah memang kita banyak anak, jadi nggak perlu untuk adikku, untuk CC-ku itu ngurusi kayak bersih-bersih, cuci baju, cuci kamar mandi. Itu kan memang di sini alhamdulillah saya dikasih kemuliaan sama Allah untuk segala sesuatunya itu sendiri-sendiri gitu. Sendiri-sendiri dalam artian kayak di Indonesia kita ada PT, oh yang piket rumah saya ada, yang piket kantor ada, yang piket apartemen ada gitu. Jadi satu-satu beda-beda ini. Jadi alhamdulillah saya, siapapun yang ikut saya itu sebetulnya saya tidak berpikir mereka adalah pembantu saya. Apalagi staf saya di Indonesia, alhamdulillah mereka lama-lama, kecuali kalau mereka yang bikin acara sendiri ini itu ya. Itu dikarenakan memang saya tidak menganggap mereka sebagai bawahan saya, mereka sebagai pembantu saya, atau mereka sebagai orang belakang gitu. Saya enggak, saya selalu makan itu pun satu meja, kita pergi bareng, kita ada acara-acara bareng gitu. Cuman ada batasnya, saya ngasih tahu saya baik sama kamu, harusnya kamu lebih baik sama saya. Jadi bukan berarti saya baik terus kamu seenak-enaknya, kamu semau-maunya, tidak loh ya. Harus punya tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawabku sebagai bosmu, sebagai majikanmu, saya penuh kasih kamu. Tapi kamu juga harus punya tanggung jawab bagaimana kamu bersikap sama keluarga saya, bagaimana kamu melayani saya, bagaimana kamu memposisikan diri untuk bisa menjadi keluarga saya, untuk menyelesaikan urusan kantor saya ataupun ke keluarga saya atau rumah tangga saya gitu. Alhamdulillah di beberapa tahun ini masalah akan selalu ada, karena namanya kita berkeluarga, bersatu rumah pasti selalu ada. Tapi yang paling penting adalah kita tetap menjaga hubungan baik, karena saya harus ngomong bahwa saya bukanlah orang yang sabar, saya bukanlah orang yang selalu mengikuti karepmu, tidak bisa, karena saya harus kerjaan harus ikutin aku gitu. Nah aku ikutin karepmu, sakarep-karepmu tidak bisa, kecuali kamu sudah pintar. Tak gitu kan teman-teman. Gitu teman-teman, sharing kita hari ini. Terima kasih untuk selalu support saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan support saya sampai detik ini. Terima kasih untuk di YouTube saya juga sudah mulai berkembang. Terus Facebook saya, teman-teman mungkin tahu bahwa Facebook saya ke-hack, itu Facebook yang sudah 15 tahun. Ya sudahlah, saya akhirnya harus berlegowo hati bahwa Facebook saya diambil balik sama Facebook, tidak dikembalikan. Ya sudah, saya memulai dari nol. Thank you semuanya yang sudah support saya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Berkah berlimpah, sukses dan bahagia buat kita semua. Jangan lupa banyak berdoa. Ketika kita ikut majikan, jangan hanya emosinya aja yang di bawah. Bismillah, ikhtiar, niat, action. Saya yakin semua akan baik-baik saja. Thank you semuanya. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye.